Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Nurhemi Hasan dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar materi tentang pecahan senilai. Sebelum belajar, Ananda Soleh berdoa dulu ya. Kita akan belajar tentang pecahan senilai. Tapi sebelum belajar, sebaiknya Ananda Solehah berdoa dulu ya. Masih ingatkah kamu, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang pecahan. Pecahan itu terdiri atas dua bilangan. Bilangan yang di atas disebut pembilang, dan bilangan yang di bawah disebut penyebut. Lalu, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang 1. Pengertian pecahan senilai. 2. Cara menentukan pecahan senilai. Perhatikan cerita berikut. Hari ini, setelah pulang dari pasar, ibu membawa 2 batang coklat yang sama besar untuk diberikan kepada Adam dan Hawa. Adam memotong coklat menjadi 6 bagian, dan Hawa memotong coklat menjadi 2 bagian. Adam memakan 3 potong coklat dari 6 bagian, berarti Adam memakan 3/6 potong coklat. Hawa memakan 1 potong coklat dari 2 bagian, berarti Hawa memakan 1/2 potong coklat. Siapakah yang memakan coklat lebih banyak? Coba kalian perhatikan. Ternyata setelah dibandingkan, coklat yang dimakan Adam dan coklat yang dimakan Hawa memiliki ukuran yang sama walaupun pecahannya berbeda. Pecahan coklat Adam adalah 3/6 dan pecahan coklat Hawa adalah 1/2. Walaupun memiliki bilangan yang berbeda pecahannya, tapi ukuran coklatnya sama. Maka bisa kita katakan 3/6 sama besar dengan 1/2. Sama besar tandanya sama dengan. Jadi 3/6 sama dengan 1/2. Sehingga pecahan-pecahan ini disebut pecahan senilai. Berarti pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama walaupun bilangannya berbeda dan dapat dihubungkan dengan tanda sama dengan. Bila kita perhatikan cerita Adam dan Hawa tadi, coklat yang dimakan Adam 3/6, sedangkan coklat yang dimakan Hawa 1/2. Kedua pecahan ini memiliki bilangan yang berbeda, tapi setelah dibandingkan, ternyata coklat mereka berukuran sama. Berarti pecahan 3/6 dan 1/2 adalah pecahan senilai, dan dapat kita hubungkan dengan tanda sama dengan. Jadi 3/6 sama dengan 1/2. Biar kalian lebih paham, perhatikan contoh berikut. Di sini terdapat 5 pizza, yaitu pizza A, pizza B, pizza C, pizza D, dan pizza E yang sama besar. Pizza A dipotong menjadi 2 bagian, pizza B dipotong menjadi 4 bagian, pizza C dipotong menjadi 6 bagian, pizza D dipotong menjadi 8 bagian, dan pizza E dipotong menjadi 10 bagian. Maka pecahan A dinyatakan 1/2, pecahan B dinyatakan 2/4, pecahan C dinyatakan 3/6, pizza D dinyatakan 4/8, pecahan E dinyatakan 5/10. Sekarang, coba kalian lihat semua bagian yang diarsir dari pizza A sampai pizza E. Ternyata, semua bagian yang diarsir apabila dibandingkan sama besar. Berarti, 1/2 senilai dengan 2/4, senilai dengan 3/6, senilai dengan 4/8, senilai dengan 5/10. Jadi, dapat dituliskan
1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8 sama dengan 5/10. Nah, sekarang kita belajar cara menentukan pecahan senilai. Untuk menentukan pecahan senilai, terdapat dua cara yang bisa digunakan, yaitu yang pertama dengan perkalian dan yang kedua dengan pembagian. Untuk yang perkalian, pembilang dan penyebut pecahan dikalikan dengan bilangan yang sama, kecuali 0. Berarti, untuk mengalihkan pembilang dan penyebut, kalian harus menggunakan bilangan yang sama. Tidak boleh berbeda dan tidak boleh mengalihkan dengan bilangan 0. Langsung saja ke contohnya. Carilah 3 pecahan yang senilai dengan pecahan di bawah ini. 1, 1/2, 2, 3/4. Kita jawab nomor 1 dulu ya. Nah, kita akan mencari 3 pecahan yang senilai dengan pecahan 1/2. Maka, 1/2 ini akan kita coba kalikan dengan bilangan 2. Ingat, pembilang dan penyebutnya harus sama-sama dikalikan dengan 2. Tidak boleh berbeda. Jadi, 1 dikali 2 dan 2 dikali 2. Hasilnya sama dengan 2/4. 1 dikali 2 sama dengan 2, dan 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kita baru dapat 1 nih. Selanjutnya, kita coba kalikan 1/2 dengan bilangan 3. 1 dikali 3 dan 2 dikali 3. 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 dikali 3 sama dengan 6. Hasilnya 3/6. Nah, yang terakhir, coba kita kalikan 1/2 dengan bilangan 4. Ingat ya, pembilang dan penyebutnya harus sama-sama dikalikan 4. 1 dikali 4 dan 2 dikali 4 sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4, 2 dikali 4 sama dengan 8. Hasilnya 4/8. Sekarang kita sudah dapat 3 pecahan yang senilai dengan pecahan 1/2. Jadi, pecahan senilai dari 1/2 adalah 2/4, 3/6, 4/8. Nomor 2, kita akan mencari 3 pecahan yang senilai dengan pecahan 3/4. Ingat ya, pembilang dan penyebutnya harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Kita coba kalikan 3/4 dengan bilangan 2. 3 dikali 2 dan 4 dikali 2. Sama dengan 6/8. Selanjutnya, 3/4 kita kalikan dengan bilangan 3. Hasilnya adalah 9/12. 3 dikali 3, 9. 4 dikali 3, 12. Lalu yang terakhir, kita coba kalikan 3/4 dengan bilangan 4. 3 dikali 4 dan 4 dikali 4. Hasilnya 12/16. Jadi, kita dapatkan 3 pecahan senilai dari 3/4 adalah 6/8, 9/12, dan 12/16. Nah, sekarang kita coba cari dengan cara yang kedua, yaitu pembagian. Sama seperti perkalian, dalam pembagian, pembilang dan penyebut dalam pecahan harus dibagi dengan bilangan yang sama, kecuali 0.
Contohnya, carilah 3 pecahan yang senilai dengan pecahan di bawah ini. Nomor 1, 20/40. Nomor 2, 30/36. Caranya, nomor 1, 20/40 kita coba bagi dengan bilangan 2. 20 dibagi 2, 40 dibagi 2. Sama dengan 20 dibagi 2, 10, 40 dibagi 2, 20. Sehingga hasilnya 10/20. Sekarang kita coba bagi pecahan 20/40 dengan bilangan 4. Loh, kok ndak dibagi 3, Ustazah? Iya, karena 20 dan 40 tidak habis dibagi dengan 3. Jadi, dalam pembagian, kita juga harus mencari bilangan yang apabila dibagi akan habis. Sehingga 20 dibagi 4 dan 40 dibagi 4, hasilnya 5/10. 20 dibagi 4, 5. 40 dibagi 4, 10. Yang terakhir, 20/40 kita bagi dengan 5. Hasilnya 4/8. Jadi, pecahan senilai dari 20/40 adalah 10/20, 5/10, 4/8. Nomor 2, 30/36. Pertama, coba kita bagi dengan bilangan 2. 30 bagi 2 dan 36 dibagi 2. Hasilnya 15/18. 30 dibagi 2, 15. 36 dibagi 2, 18. Selanjutnya, 30/36 kita coba bagi dengan 3. 30 dibagi 3, 36 juga dibagi 3, hasilnya 10/12. 30 dibagi 3 hasilnya 10, dan 36 dibagi 3 hasilnya 12. Jadi 10/12. Lalu yang terakhir, 30/36 kita bagi dengan bilangan 6. Kenapa kita tidak bagi dengan bilangan 4 dan 5? Karena apabila kita bagi dengan bilangan 4, 30 tidak akan habis dibagi dengan 4. Sisanya ada 2. Sedangkan kalau kita bagi dengan 5, 36 tidak akan habis dibagi dengan 5. Sisanya 1. Jadi, pembilang dan penyebut harus bisa sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Maka 30 dibagi 6 dan 36 dibagi 6 hasilnya 5/6. 30 dibagi 6 hasilnya 5, 36 dibagi 6 hasilnya 6. Jadi, pecahan senilai dari 30/36 adalah 15/18, 10/12, 5/6. Nah, itu tadi cara menentukan pecahan senilai. Sekarang kita simpulkan ya. 1. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama walaupun bilangannya berbeda dan dapat dihubungkan dengan tanda sama dengan. 2. Ada 2 cara untuk menentukan pecahan senilai, yaitu dengan perkalian dan pembagian. Ingat, pembilang dan penyebut harus dikalikan atau harus dibagi dengan bilangan yang sama. Tidak boleh dengan bilangan yang berbeda dan tidak boleh dengan bilangan 0.
Materi yang telah Ustazah jelaskan dapat kalian pelajari di buku paket matematika halaman 10 sampai halaman 18. Lalu untuk tugasnya adalah 1. Tontonlah video ini berulang kali sampai kalian paham. 2. Tanyakan kepada Ustazah jika ada yang belum dimengerti. Yang ketiga, kerjakanlah semua soal latihan yang terdapat pada halaman 17 sampai halaman 18. Yang keempat, batas pengumpulan tugas adalah hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020. Syukron atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.